mungkin muncul kesadaran, oh iya ya, aku tuh harusnya bisa ngaji biar bisa ngajarin anakku. Nah, jadi ya biar tidak ada kata terlambat gitu ya. Nah, kami akan memberikan ruang itu. Nah, karena sekarang zamannya juga berbeda, kita akan buka kelasnya online biar jangkauannya lebih luas. Jadi lembaga ini kami beri nama kan Avicenna Institute ya. Nah, jadi kenapa kok kami ambil nama Avicenna? Nah, ini salah satu tokoh yang memang menjadi apa ya primadona kami, karena kebetulan saya dan suami ini sama-sama basicnya dari Usuluddin tafsir hadis ya, dulu S1-nya. Nah, tokoh Avicenna ini kan juga salah satu tokoh yang namanya sering dibahas dalam perkuliahan ya. Nah gitu, jadi namanya itu. Nah dulu memang awal-awal kami fokusnya ke bimbingan belajar ya kan? Untuk anak-anak. Ya betul. Nah, kebetulan saya dan suami sama-sama konsen di bidang pendidikan, cuman dulu kan belum ketemu ya. Nah, setelah ketemu jadi kolaps. Jadi kolaps, jadi tambah nyambung nih, tambah kuat. Betul. Nah, terus kemudian alhamdulillah untuk saat ini kami sudah mengembangkan beberapa program ya, tidak hanya bimbingan belajar, tetapi juga ada namanya program bagaimana kami misalkan nih teman-teman yang dari kampung pengen lanjut kuliah di Jogja gitu. Nah, kami juga membantu memfasilitasi karena kebetulan kan Avicenna juga ada kerjasama dengan beberapa kampus, gitu. Wow, udah sampai tahap itu. Ya, tetapi memang kerjasama ini bukan kerjasama yang resmi ya, tapi lebih ke misalkan nih kita ada informasi apa, misal kampus nih membuka informasi beasiswa apa, nah kami dapat informasi lebih awal gitu, biar misalkan. Tapi tetap nanti ketika ujian dan lain sebagainya ya sesuai dengan yang seharusnya, bukan kata-kata tanda kutip orang dalam ya Mbak. Jadi maaf nih, kalau misal nih ini untuk fresh graduate atau untuk misal nih saya punya mimpi nih pengen kuliah lagi nih Mbak Lana, apakah ada rekomendasi kampus kayak gitu? Kira-kira ada ini nggak Mbak? Kalau di sini sih sejauh ini kami biasanya dari anak-anak SMA ya, lulusan terbaru gitu. Nah, nanti teman-teman ya akan kami bantu apa ya asah kemampuannya biar sekiranya mereka juga di sini itu bisa kuliah secara gratis ya kan, juga tidak membebani keluarga. Iya, beasiswa ya. Beasiswa. Luar biasa. Kriterianya tuh untuk misalkan oke, kamu bisa masuk di program ini asalkan apa itu Mbak? Kriteria mungkin akademiknya pasti ya Mbak ya. Sebenarnya kalau secara akademik dan lain sebagainya, kalau untuk yang sekedar pengen kuliah ya, saya tidak terlalu membebankan banget karena tentu standar setiap daerah beda. Makanya kan contohnya tadi Mbak sebutkan dari kampung kayak gitu bisa. Seperti apakah persyaratan standarnya ketika anak bisa masuk? Kalau saya ini Mbak, yang penting mereka punya tekad yang kuat. Nah, dan siap bahasanya kayak maksudnya karena kan siap berjuang. Karena kan kondisinya tentu berbeda dengan di kampung ya gitu. Ya mungkin mereka awalnya zona nyaman, terus berpindah tempat kan tentu ada hal-hal yang harus baru yang gitu. Harus adaptasi. Saya punya salah satu anak ya. Saya menyebutnya mereka anak saya gitu ya. Dia bukan seorang yang berprestasi di sekolahnya gitu. Bahkan nilainya pun banyak ya bahasanya dalam tanda kutip nilai katrol gitu. Nah, biar intinya memenuhi KKM-nya gitu. Sampai itu saya memberi support dia untuk daftar beasiswa yang ada di Jogja itu 11 kali dia gagal dan yang ke-12 dia baru berhasil. Masya Allah. Dapat beasiswa. Ini yang semangat Mbak Lananya apa anaknya ini yang keren pendampingnya ini kayak. Sebenarnya dia sempet yang apa ya? Udah deh gitu. Udah bilang ke orang tuanya gitu. Apa aku merantau aja ya, Pak gitu. Mau ke luar negeri katanya. Nah, terus saya dibocorin kan sama orang tua gimana Pak kalau anak saya emang kayak nggak berpotensi buat kuliah nggak usah deh Pak gitu. Jangan dipaksain gitu. Tapi saya melihat ya memang kadang-kadang untuk memulai hal baru harus membangun jiwa keberanian dulu, jiwa berani dulu kan gitu. Alhamdulillah untuk saat ini anak-anak yang gabung sama saya, kalau yang mereka dari lulus SMA terus ke sini sambil kuliah, kalau dihitung mungkin jumlahnya belasan ya, dan beberapa sudah lulus. Karena program ini itu saya jembatani mulai 2019 kalau tidak salah. Gitu. Nah, kalau misalnya nih dari desa kemudian ke sini pengen dapat kuliah gratis. Nah, Mbak Lana itu ini bisnis atau maksudnya Mbak cuman memang benar-benar mau istilahnya gimana ya Mbak berbuat baik gitu loh Mbak?
Kalau bisnis tidak ya, tidak ya. Karena mereka kan juga dapat tempat tinggal gratis, free listrik, free wifi, sembako kami subsidi. Cuman memang mereka kami beri tugas ya, karena mereka menempati juga harus bertanggung jawab untuk kebersihan dan lain sebagainya. Begitu. Ya, sarana prasarana juga kami fasilitasi, tapi ya memang seadanya, jangan dibayangin kayak ya enggak, maksud saya kan ini tadi kita sedang membicarakan bimbel yang ayo kalau orang-orang mau mengelesin anaknya di sini dan lain sebagainya. Ternyata Mbak Lana bukan hanya itu teman-teman, tetapi juga membantu. Istilahnya mereka menjadi mentor di sini ya Mbak ya. Tidak semuanya mentor ya, karena juga sebagian ada yang bakatnya tidak mengajar. Terus di sini sebagai kalau misalkan mereka tidak bakat untuk mengajar, kita akan cari nih bakat mereka apa. Nah, gitu kan. Ada nih misalkan kan bimbel itu juga butuh promosi ya, misalkan online offline gitu. Nah, misalkan mereka laki-laki kuat tapi tidak punya bakat mengajar nih, bisa nih kita jadiin tim promosi offline. Berani brosur, masang pamflet kayak gitu-gitu. Nah, terus ada juga yang pegang online, ada juga yang jadi nanti tim apa gitu, misalkan kayak tim modul, ngetik-ngetik, ya pokoknya masih ada banyak kerjaan yang non mengajar juga kan di sini, menjaga kantor, nah itu juga pekerjaan. Nah, nanti kita sesuaikan dengan kalau memang mereka sudah kuliah, ya ini nanti sesuaikan sama jadwal perkuliahan mereka. Oh gitu. Jadi intinya Mbak Lana ini sebagai owner Avicenna selain memberikan wadah untuk teman-teman anak-anak yang mungkin ingin ada tambahan belajar biar di sekolah lebih lancar kayak gitu, bagi orang tua yang ingin istilahnya meleskan anaknya di sini, juga Mbak Lana ini memberikan menjembatani teman-teman yang dari daerah yang ingin kuliah tetapi mungkin ada kesulitan-kesulitan. Mbak Lana di sini juga membantu, dan sekarang Avicenna punya program baru yaitu sekolah wanita. Seperti apa itu Mbak Lana sekolah wanita itu sendiri? Kayaknya menarik banget nih. Para wanita, para ibu juga harus pintar teman-teman. Baik. Jadi sebenarnya sekolah wanita Avicenna ini merupakan program lanjutan. Dulu di tahun 2018 kami tuh sempat merintis namanya Sekolah Bunda Avicenna. Nah, tetapi memang belum dikelola secara serius dan maksimal ya. Karena kebetulan juga waktu kami merintis itu kena pandemi Covid ya, terus ya udah kami stop di situ. Baik. Jadi dulu baru sebatas kayak ayo ibu-ibu yang mau ngaji bareng, sharing keagamaan atau pendidikan seperti itu. Tapi belum memang kami kelola secara serius. Dan ada nih azam-azam setiap tahunnya gitu ya, untuk kapan ya sekolah ini kita kelola lagi lebih serius. Dan qadarullah selama setahun terakhir ini tuh permintaan orang tua, dan kami melihat kondisi di lingkungan ya, kayak banyak nih ternyata ibu-ibu yang mereka belum benar-benar paham misalkan nih fikih gitu kan. Padahal para perempuan ini kan misalkan contohnya yang bakal nanti kami buka ya, itu ada namanya kelas fikih wanita yang berkaitan dengan darah wanita. Contoh aja nih tentang toharoh ya Mbak. Misalkan perempuan nggak bisa membedakan ini darah haid atau bukan. Udah bisa sholat apa belum? Nah, itu kan juga akan berpengaruh ya terhadap ibadahnya. Ya, gitu. Betul sekali. Itu baru poin 1. Terus poin 2, banyak juga ibu-ibu yang ibu ini kan Madrasatul Ula ya. Sekolah pertama bagi anak-anaknya. Kalau ibu ini secara kualitas belum memenuhi kualifikasi yang ideal lah ya. Kadang siap tua. Menjadi siap menikah, siap punya anak, tapi belum siap menjadi ibu. Ya kita sama-sama belajar sebenarnya. Nah, di sini juga banyak ibu-ibu yang baru mungkin muncul kesadaran, oh iya ya, aku tuh harusnya bisa ngaji biar bisa ngajarin anakku. Jadi ya biar tidak ada kata terlambat gitu ya. Nah, kami akan memberikan ruang itu. Nah, karena sekarang zamannya juga berbeda, kita akan buka kelasnya online biar jangkauannya lebih luas. Online. Online ya. Karena kalau offline pasti akan ada kendala lagi. Berbenturan waktu. Berbenturan dengan waktu, apalagi ibu-ibu yang mungkin sambil bekerja harus membagi waktu antara rumah dan pekerjaan. Nah, kalau harus sekolah lagi dan macam-macam kan. Nah, jadi kami membuat kelasnya ini memang secara online biar bisa dijangkau oleh banyak orang. Oke. Dan dari mana-mana bisa nanti belajar. Iya ya. Jadi seluruh Indonesia bisa gabung di Avicenna kelas wanita ini ya Mbak ya. Wanita, betul. Selain tentang fikih nih, apalagi program yang misalnya bisa dipelajari di dalam
kelas Avicenna perempuan ini, Mbak? Oke, jadi sekolah wanita Avicenna itu untuk sementara ini kami ada 3 program nih Mbak Kiki. Nah, yang pertama jadi kelas tematik ya, kelas tematik nanti akan membahas tema-tema yang berkaitan dengan mungkin hal-hal yang keseharian perempuan lah ya, fikih, pendidikan, Al-Quran dan hadis. Nah, karena kan perempuan ini madrasatul ula, jadi setidaknya 4 poin ini yang akan kita pelajari di situ. Nah, nanti kelasnya kita adakan secara rutin sebulan 2 kali di pekan kedua dan pekan keempat di hari Sabtu setiap jam 19.30. Itu online? Online. Online berarti apa? Zoom? Zoom. Ya, jadi sementara kami Zoom dulu. Pertemuan tatap muka tapi via Zoom. Ya, betul, gitu. Baik. Terus program yang kedua namanya kelas tahsin. Tahsin juga online nih, Mbak? Tahsin online. Jadi karena ini juga ada keterbatasan ya, karena banyak juga permintaan untuk mendampingi mengaji, tapi dari segi waktu, kesibukan dan lain sebagainya memang secara personal saya terbatas ya, gitu. Dan kadang orang juga masih pengennya sama saya gitu, belum mau sama mentor lain ya, gitu. Karena mungkin nyaman atau bagaimana, atau belum berani mencoba dengan yang baru gitu ya. Iya, orang berbeda-beda karakternya. Betul. Nah, jadi biar yang pengen belajar itu terwadahi, terfasilitasi semua, saya buka kelas tahsin online ini. Sementara nanti akan saya pribadi yang backup, dan mungkin ada tim juga yang membantu ketika memang nanti banyak ya. Nah, untuk kelas tahsin online ini kami menggunakan metode Yanbu'a. Yanbu'a. Jadi nanti untuk di kelas 1, kelas tahsin itu mereka akan mempelajari dari jilid 1 sampai jilid 5. Nanti akan disampaikan secara Zoom. Nah, secara Zoom di hari Senin sama hari Kamis. Gitu. Nah, nanti setelah Zoom di hari Senin itu, Selasa dan Rabunya kami ada namanya bimbingan personal. Nah, nanti para peserta akan mengirimkan misalkan penugasan dari Zoom itu. Ya, jadi ada tugas ya. Ada tugas. Karena kan mengaji juga kami harus cek. Udah sesuai belum nih? Masuk belum nih? Ada yang kurang tepat atau enggak gitu. Udah paham apa belum? Betul. Nanti kami beri waktu, kalau Zoomnya hari Senin, maka Selasa sama Rabunya bimbingan personal. Nah, ini rentang harinya ya, Selasa sama Rabu, sebelum masuk ke Zoom yang hari Kamis. Nah, nanti Zoom hari Kamis, kami memberikan materi dan penugasan. Di hari Jumat jam 1-nya mereka kirim materi, bimbingan personal tadi ya. Gitu. Bacaannya udah benar belum, kami tes. Kalau dulu kan mengaji harus tatap muka ya. Karena zaman juga semakin berkembang, teknologi semakin canggih. Nah, kita maksimalkan, kita pergunakan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Jadi ini masih dasar. Nah, nanti kalau memang di tahsinnya bacaan sudah benar, pengucapan huruf-hurufnya sudah benar nih ya, nanti bisa kita lanjutkan ke kelas tajwid dan gharib. Tajwid dan gharib itu membahas tentang apa? Membahas tentang kaidah-kaidah baca Al-Quran gitu. Kenapa ini kok dibaca dengung? Kenapa ini dibaca panjang? Rumusnya apa sih? Kaidahnya apa? Kayak kelas bahasa Arab gitu kan, Mbak? Nah, hampir mirip, tapi ini kan kaidah untuk membaca Al-Qur'annya. Gitu. Selain kaidah pokok cara membaca Al-Qur'an, ada namanya kaidah-kaidah yang di luar kebiasaan. Nah, namanya gharib. Nah, gharib ini kan artinya asing ya, Mbak ya. Nah, jadi contoh nih, kalau ada nun sukun ketemu wawu, itu harusnya kan idgham bi gunnah, dibaca masuk dan dengung. Nah, tapi ada gharib nih, ketika ada nun dan wawu itu malah dibaca jelas. Nah, contohnya shin wa nun sukun bertemu wawu tapi dibaca jelas. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena dia matanya gharib gitu. Nah, kalau kita nggak tahu itu cara bacanya, udah asal baca aja. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, jadi nanti untuk kelas gharib juga sama, sistemnya hampir mirip seperti kelas tahsin ya. Dan yang lain. Yang berbeda hanya di kelas tematik saja. Jadi kelas tematik itu nanti sebulan 2 kali dan kelasnya berlanjut gitu, Mbak. Jadi materi di pekan yang pertama, di pekan kedua itu akan bersambung dengan materi yang akan disampaikan di
pekan keempat gitu. Jadi kalau yang kemarin kamu mengikuti bakal ada miss-nya nih, bakal mungkin nggak paham gitu atau ulang atau lain sebagainya. Ya, jadi kalau memang udah komit mau ikut kelasnya harus konsisten ya Mbak ya. Sebaiknya seperti itu. Kalau untuk kelas wanita mungkin kami akan bantu kirimkan rekaman ya, ada rekaman kelasnya. Jadi kalau misalkan nggak bisa ikut Zoom mungkin ada ininya. Ya. Ada rekamannya untuk bisa dikaji sendiri. Ya, jadi tim kami akan menyiapkan itu juga karena ya mungkin ada kendala lah yang mungkin ya, di luar. Pasti ada. Kan dari sekian peserta, dari sekian peserta mungkin pasti ada yang inilah barang 1-2 kali nggak bisa hadir di pertemuan. Itu nanti pesertanya itu mengirimkan tugasnya seperti pilihan ganda kah atau audio kah atau bagaimana Mbak? Oke, karena kita tahsin ya, jadi tahsin nanti akan lebih ke praktik. Nah, praktik misalkan nanti penugasannya peserta diminta untuk mengucapkan huruf alif sampai ya, misalnya A sampai ya dengan betul gitu misalkan. Nah, nanti akan dikirimkan melalui WhatsApp ya, voice note gitu. Jadi setoran nih misalkan pesertanya Mbak Kiki gitu ya. Mbak Kiki setoran hari ini huruf A sampai ya sudah gitu. Nanti dicek sama tim kami. Nah, saya juga sudah meminta bantuan beberapa tim yang insya Allah secara basic mereka juga terkualifikasi ya untuk mengecek bacaannya apakah ini sudah sesuai dengan standar membaca Al-Quran yang baik dan benar seperti itu. Nanti ada koreksinya lagi gitu. Dan ini serunya Mbak program ini ya untuk yang kelas tahsin dan kelas tajwid ini biaya sangat terjangkau dan biaya ini hanya sebagai ganti untuk ya biar program ini berjalan aja. Terus. Karena biayanya hanya 150.000 dan itu seumur hidup Mbak. Wow, 150.000 sampai pinter ya Mbak ya. Iya, sampai pinter seumur hidup. Pokoknya gitu. Nanti misalkan kalau ada kendala belum bisa terus ngulang lagi boleh. Ya, boleh. Boleh ya. Keren ini mah bukan bisnis tapi Mbak cari pahala surga insya Allah ya. Amin gitu. Jadi ya saya pengen banget nih semakin banyak perempuan yang terfasilitasi untuk belajar dan nggak ada alasan lagi karena saya sibuk nggak ada waktu buat belajar gitu. Apalagi ini agama ya. Agama itu kan nggak ada ruginya, bahkan untung tok isinya gitu ya. Rata-rata biasanya kan orang aku udah umur segini nih malu telat kayak gitu. Nah jangan merasa gitu kalau sekarang karena sudah ada Avicenna yang siap mendampingi berapapun usianya. Yang terpenting minimal 15 tahun ya Mbak, minimal 15 tahun sampai maksimal ya yang penting kalian masih semangat gabung seusia aja. apapun boleh. Untuk klien Avicenna atau murid di Avicenna ya paling tua ya kami ada di umur 60 tahun Kak. Wah masih semangat ya. Itu offline beliau. Iya beliau sudah pensiunan, sudah punya cucu juga. Berarti Avicenna yang ke rumah atau rawuh ke sini simbahnya? Avicenna yang ke rumah. Bisa jadi bisa home care ya Mbak ya. Istilahnya kalau ini kan pijit gitu home care ya. Ya nggak apa-apa kan ya yang namanya kalau misalkan terkendala untuk datang seperti aku nih yang pakai kursi roda. Kalau untuk ke lokasi ke kantor Avicenna udah banyak sih teman-teman, udah di berapa cabang Mbak? Alhamdulillah saat ini kami yang di Bantul sini ya itu ada 4 dan kemarin kami baru pembukaan baru di Kayuan, Triwidadi sana. Jadi collab sama Pondok Pesantren Dayatul Muqtadiin Kayuhan. Gitu. Jadi kalau yang di Bantul sini ya ada di unit 2 Taman Tirto, unit 3 Lemah Dadi Bangun Jiwa. Terus kami untuk unit 3-nya maaf ya tadi kebalik, unit 2-nya di Taman Tirto, unit 3-nya di Lemah Dadi, kemudian unit 4 ini kami ada tapi lebih ke kunjungan-kunjungan ya. Kemudian unit 5-nya ada di Deresan Ringan Harjo, unit 6-nya di sini Sembungan Bangun Jiwo, dan yang ke-7 itu di Triwidadi tadi. Akhirnya 7 dari 5 tadi sekarang jadi 7 teman-teman. Hebat memang ya. Udah berapa tahun Mbak berdiri Avicenna ini? Kalau rintisannya ya, kami itu dari 2013 Kak. Cuman kayak benar-benar udah ada namanya dan lain-lain sebagainya ya, udah mulai ada kantornya. Berjalannya waktu, terurus semua. 2016 sampai sekarang 2025 dan sudah ada 7 cabang. Pokoknya untuk anak-anak yang butuh pendampingan, teman-teman mahasiswa yang mungkin ada kesulitan, dan para emak-emak yang pengen tambah pinter, bisa ke Avicenna konsultasi apapun kebutuhan kalian. Yuk ngobrol sama Mbak Rana di sini. Boleh. Gitu. Ya, ada banyak
teman-teman juga yang akan membantu. Nanti ada admin, ada adminnya, ada banyak timnya di sini. Jangan khawatir, ngobrol kayak temen aja kok. Demikian tadi teman-teman ngobrol-ngobrol kita sama owner Avicenna ya, Mbak Lana. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa kepoin IG-nya Mbak Lana di Avicenna ya Mbak ya, Avicenna Institute di bawah inilah. Di description box ada, di bawah ini juga ada. Kalian kepoin semuanya, nomor HP ada, mau telepon WA boleh ya, 24 jam. Oke, thank you teman-teman udah simak Safkiana Channel. Jangan lupa like, comment, subscribe dan ikuti terus video-video kita.